Bab 87. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Setelah memeriksakan kandungannya dan menebus obat, Sea memutuskan untuk pulang. Sepanjang jalan di koridor, tak henti-hentinya Zain menatap hasil USG sang istri. Ia begitu kaget dan takjub saat tahu jika anaknya bukan hanya kembar 2, melainkan 3. Zain tak pernah terpikirkan dalam hidupnya, jika ia bisa mendapatkan anak kembar 3. "Kamu ada keturunan kembar ya?" tanya Sea seraya menatap suaminya itu. Zain menaikkan bahunya, "Enggak tahu, kamu salah tanya sih. Asal-usul aku aja gak tahu, apalagi soal keturunan kembar. Tapi, bisa jadi ini keberuntungan gak sih? Keberuntungan yang gak semua orang punya. Seperti mantan kamu, dia mampunya cuman buat 1. Aku, berondong muda gini langsung dapat 3. Ujar Zain dan menunjukkan 3 jarinya dengan bangga. Sea menggelengkan kepalanya pelan, ia mengusap perutnya yang sudah terlihat buncit. Zain kembali fokus pada istrinya, dia merangkul pinggang Sea dan membawanya keluar dari rumah sakit. Namun, langkah keduanya tiba-tiba terhenti saat melihat sosok pria yang sangat dirinya kenal sedang menggendong seorang anak balita. "Sea," sapa pria itu yang tak lain dan tak bukan adalah Felix. Zain mendadak menjadi posesif, ia semakin menarik pinggang istrinya ke arahnya. Membuat Sea juga merasa tak nyaman. Namun, melihat tatapan tajam Zain ke arah Felix, Sea tak berani untuk melepaskan diri dari suaminya itu. "Apa putrimu sedang sakit?" tanya Sea seraya menatap seorang anak perempuan yang membelakanginya. Tampaknya, anaknya itu kurang sehat. "Ya, putriku sedang sakit. Sejak kemarin demamnya naik turun, aku berniat memeriksakannya ke dokter. Kamu sendiri?" Sea mengelus perutnya, ia akan menjawabnya tetapi Zain mendahuluinya. "Kami datang untuk periksakan kandungan istriku," ujar Zain yang mana membuat Felix refleks menatap ke arah perut Sea. Oh, selamat," ujar Felix seraya menatap Sea dengan tatapan sendu. Sea tersenyum, "Terima kasih, semoga putrimu lekas membaik. Mungkin, putrimu merindukan ibunya." Ikatan batin seorang anak pada ibunya sangat kuat, mungkin Yasmin juga tengah merindukan putri kalian. Perkataan Sea membuat Felix terdiam, pria itu hanya mengusap punggung putrinya yang terasa hangat. Zain berbisik pada Sea, ia meminta wanita itu untuk segera mengakhiri obrolan mereka. Sea menyetujuinya, ia mengelus tangan Zain yang berada di pinggangnya dan kembali menatap ke arah Felix. "Kalau begitu, kami duluan. Pamit Sea." Felix mengangguk, ia membiarkan Sea dan Zain pergi. Pria itu memutar tubuhnya, ia memandang punggung Zain dan Sea yang berjalan semakin menjauh. Tampaknya, kehidupan Sea jauh lebih baik setelah menikah dengan Zain. Bahkan, keduanya terlihat bahagia menyambut kedatangan anggota baru dalam keluarga kecil mereka. "Mama," lirih gadis kecil itu yang mana membuat Felix membuyarkan lamunannya. "Setelah kamu sembuh papa akan membawamu ke mama ya, ayo kita periksakan kondisimu dulu." Felix beranjak pergi dari sana, ia akan memeriksakan kondisi putrinya itu. Setelah Yasmin berada di sel tahanan, Felix tak lepas tangan pada kedua putrinya. Ia mendengarkan kata-kata Sea, untuk tak lagi mengabaikan anaknya. Cukuplah Asril dan Kay yang menjauh darinya, jangan sampai kedua putrinya mengalami trauma yang sama seperti kedua putranya.
Sesampainya di rumah, Sea langsung menghampiri sang mama. Ia menunjukkan hasil USG-nya pada wanita paruh baya itu. Melihat itu, Daisy tersenyum senang. Ia begitu ingin menambah cucu, rumah akan semakin ramai. Sea yang melihat kebahagiaan sang mama saat ini tersenyum haru. "Mama tahu gak? Ternyata bayinya enggak dua," ujar Sea yang mana membuat Daisy melunturkan senyumnya. "Satu ya. Ya udah gak apa-apa, mungkin dokter sebelumnya salah lihat. Satu juga gak masalah, yang penting mama punya cucu baru," sahut Daisy dengan santai. Ia kembali menatap hasil USG milik Sea. "Bukan satu ma, tapi tiga." Perkataan Sea membuat Daisy mematung sejenak. Perlahan, wanita parubaya itu menoleh ke arah putrinya. Raut wajahnya terlihat pucat pasi. Pandangannya lalu turun ke arah perut putrinya itu. "Tiga," kaget Daisy. "Itu. Iya ma, gak tahu satunya kapan masuk," celetuk Zain yang datang seraya membawa piring. Pria itu baru saja mengambil makanan serta semur yang Daisy masak. Dengan santainya, ia duduk di sebelah sang istri dan melahap masakan mertuanya itu. Setelah sampai, bukannya mencari mertuanya, Zain malah pergi ke dapur karena perutnya merasa lapar. "Keren banget kamu Zai. Langsung jadi tiga. Keren. Keren. Kan, bener apa kata mama. Untung mama suruh kamu periksa ke dokter darah. Coba kalau enggak, yang satu gak ketahuan kan?" seru Daisy dengan mata membulat sempurna. "Udah, mulai sekarang kamu jaga pola hidup. Makan makanan yang sehat, jangan begadang. Urusan pekerjaan, setengahnya dihandle sama asisten kamu dulu. Vitaminnya jangan lupa diminum." Daisy menjadi bertambah cerewet setelah tahu putrinya hamil anak kembar tiga, yang mana hal itu jarang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sea tersenyum, ia melirik suaminya yang asik melahap makanannya. Ini masih sore, tapi pria itu sudah merasa lapar. Sea tak mempermasalahkan, lagi pula ia lebih suka Zain sedikit berisi daripada sebelumnya yang terlalu kurus. "Masakan mama emang paling enak," puji Zain. "Iyalah. Kalau abis, nambah lagi. Besok mau mama masakin apa? Opor? Apa semur lagi? Hadiah buat kamu yang udah kasih mama cucu kembar tiga," seru Daisy dengan heboh. Sea melongo tak percaya. Wanita itu menunjuk ke arah perutnya dan beralih menunjuk ke arah suaminya yang tersenyum tanpa salah. Dengan mengerjapkan pelan matanya, Sea berbalik menatap ke arah Daisy. "Kan aku yang hamil, kok mama malah kasih hadiahnya ke Zain sih?" protes Sea. Senyuman Daisy luntur, ia melirik putrinya yang menatapnya dengan tatapan tak terima. "Ye, kan yang nyumbang anaknya si Zain. Nanti kalau udah lahir, baru kamu yang mama kasih hadiah," jelas Daisy yang membuat Zain tersenyum puas. "Hah? Kok gitu sih?" seru Sea tak terima. "Tuh denger. Daun muda gini bisa dapetin sekaligus tiga. Keren kan aku? Nanti malam dipupuk lagi, siapa tahu besok jadi 4. Daisy tertawa mendengarnya, tapi tidak dengan Sea yang malah justru kesal dengan suaminya itu. "Gak ada ya? Malam ini tidur di luar. Daun muda. Daun muda. Rantingnya lah iya." Sea beranjak berdiri, ia melempar bantal sofa yang ada di pangkuannya ke arah Zain. Untung saja, pria itu mengangkat piringnya agar tak terkena lemparan maut sang istri. "Yah, ngambek," gumam Zain seraya menatap kepergian istrinya itu.
Raut wajahnya terlihat panik karena jarang sekali Sea merajuk padanya. Udah gak apa-apa, nanti malam juga dia minta pijat. Makan yang banyak, ujar Daisy menenangkan Zain. Zan mengangguk, ia kembali melahap habis makanannya. Tak lama, Kai datang dengan kambingnya. Ia melihat Zain yang baru saja menyelesaikan acara makannya. Dengan tatapan tak terima, Kai menatap omanya itu. Kok Dedi boleh makan? Kai tadi minta ndak boleh. Pekik bocah menggemaskan itu. Heh, buntelan manisnya oma. Dedi mu lapar. Jadi, biarin dia makan. Sahut Daisy dengan tenang. Tapi Kai juga lapal oma. Oma ndak cayang Kai lah. Ndak cuka omalah. Tega na oma. Protes Kai dengan wajahnya yang terlihat merah padam. Zain sengaja menjaili putranya itu, ia menunjukkan piringnya yang telah kosong pada bocah menggemaskan itu. Kai tambah bersungut kesal, alisnya terlihat menukik tajam. Tapi bagi Daisy, cucunya sangat lucu karena pipi bulatnya yang ikut menggembung. Bukan lambungmu yang lapar Kai, tapi lemakmu. Udah, tadi sudah habis 2 piring. Makin jadi buntelan kamu, udahlah. Oma mau istirahat dulu. Daisy beranjak pergi dari sana, meninggalkan Kai yang mengejarnya karena tak terima. Oma, tadi kan cuman 2 piliting. Kai lapar lagi loh. Oma Eki. Oma. Zain tertawa, senang sekali rasanya ia menjaili bocah menggemaskan itu. Apalagi saat tahu jika adiknya bertambah 1, Zain tak sabar menunggu reaksi Kai dan juga Asril saat diberitahu nanti. BY. Zain tersentak kaget saat mendengar suara kambing dari sebelahnya. Saat ia menengok, benar saja Kai meninggalkan kambingnya itu yang entah kapan sudah berada di sebelahnya. Apa? Mau duit? Kagak ada. Kere gue. Zain berlalu pergi, meninggalkan kambing milik Kai yang memiringkan kepalanya seraya menatap kepergian pria tampan itu. Bab 88. Malam hari, Zain dan Sea menemani kedua putranya untuk tidur. Setelah Zain membacakan cerita untuk mereka, tinggallah Sea menunjukkan hasil USG-nya pada Asril. Walaupun anak itu tak mengerti foto tentang tersebut, tapi Sea bisa menjelaskannya. Kai yang tidak mengerti foto apa yang ada di tangan Asril mendadak merasa kepo. Ini apa Momi? Tanya Asril dengan tatapan heran. Itu calon adik-adik Asril yang ada di perut Momni. Jawab Seja dengan tersenyum senang. Oh, ada yang lebih jelas gak fotonya? Kok ini cuma hitam doang? Mana adeknya? Asril menyipitkan matanya, ia berusaha mencari keberadaan adiknya. Nanti ya saat usia kandungannya sudah semakin besar, nanti adeknya semakin terlihat. Terus Momi mau bilang, kalau adik Asril bertambah 1 lagi. Sahut Sea yang mana membuat Asril mengalihkan pandangannya. Melihat tatapan bingung Asril dan Kai, Zain langsung meng-3 perut istrinya seraya mengelusnya lembut. Lihat Triple, dibilang salah satu dari kalian anak adopsi coba sama abang. Adu Zain dengan mengusap gemas perut istrinya. Mendengar kata Triple, Asril mengerjapkan matanya pelan. Ia tentu tahu kalimat yang Zain katakan, hal itulah yang membuatnya terdiam dengan ekspresi yang terlihat kaget. Matanya pun beralih menatap perut sang Momi yang masih dielus oleh dadinya itu. Muat? Tanya Asril dengan tatapan syoknya. Muatlah, kan? Tipel itu makanan apa? Perkataan Zain terhenti saat Kai menyelanya,
bocah menggemaskan itu menatap kedua orang tuanya dengan mata membulat sempurna. Adeknya ada 3, kok makanan apa sih? Protes Asriel dengan kesal. Kai membulatkan mulutnya, tampaknya ia belum sadar dengan suasana yang ada. Zain dan Sea saling tatap, mereka merasa heran dengan Kai yang tak kaget dengan berita yang mereka sampaikan. Dua saja kemarin sampai heboh seperti itu, kenapa sekarang santai? Adeknya 3 loh Kai. Seru Asriel yang turut bingung dengan respon adiknya. Emang kenapa? Bial tambah orang yang Kai culuh lah. Nanti adekna yang ketiga Kai culuh mandiin Cicapi. Di luar dugaan, jawaban Kai membuat Zain dan Sea terkejut dibuatnya. Setelah obrolan mereka selesai, Asriel dan Kai memutuskan untuk tidur. Tak ada masalah dengan kehamilan Sea bagi mereka, keduanya menerima dengan lapang kehadiran ketiga calon adik mereka. Sea merasa tenang melihat respon keduanya. Terlebih Asriel, Sea pikir putranya itu akan menolak kehadiran calon adiknya. Namun, Asriel justru menerimanya dengan baik. Vitaminnya udah diminum belum? Tanya Zain setelah mereka masuk kembali kamar. Udah kok, kamu mau kerjain tugas kuliah? Sahut Sea dan balik bertanya. Zain menggeleng, enggak ada, aku mau langsung tidur. Zain naik ke atas ranjang, ia menunggu istrinya itu untuk menyusulnya naik. Sea menaiki ranjang, ia merasa lelah hari ini karena banyaknya kegiatan yang dijalani. Baru saja tubuhnya berbaring, Zain sudah menyingkap piyama tidurnya agar bisa mengelus perut Sea tanpa terhalang apapun. Melihat itu, Sea pasrah. Aku mau tidur Zai, jangan ganggu. Gumam Sea seraya memejamkan matanya. Jujur saja, ia begitu mengantuk dan tidak ingin diganggu. Enggak kok, tidur aja. Aku cuman mau ngomong ama dedek. Sahut Zain. Sea membiarkan Zain mengajak calon anak mereka mengobrol. Wanita hamil itu memilih masuk ke alam mimpi daripada harus meladeni ocehan suaminya pada perutnya. Zain mendongakkan kepalanya, ia memastikan Sea sudah tertidur dengan lelap. Setelah memastikan istrinya tidur, Zain meraih botol minyak yang ada di atas nakas dan menuangkannya ke atas perut sang istri. Zain sebenarnya tidak tahu itu minyak apa, tapi ia sering kali lihat Sea memakainya semenjak hamil. Mungkin, malam ini wanita itu terlalu lelah jadi lupa memakainya. Jadi, Zainlah yang inisiatif memakaikannya pada perut wanita itu. Dah, glowing perutnya. Zain terkikik sendiri melihat perut istrinya yang habis dibaluri minyak itu. Setelah selesai, Zain mengembalikan botol minyak itu dan kembali membaringkan tubuhnya sejajar dengan perut sang istri. Tangannya tak tinggal diam, ia mengelus perut itu dan sesekali mengetuknya. Senyuman Zain mengembang, membayangkan ia akan memiliki anak. Betapa bahagianya ia menyambut kehadiran para buah hatinya. Ternyata, menjadi orang tua sebahagia ini. Lirih Zain. Tiba-tiba Zain melunturkan senyumnya, raut wajahnya terlihat pias. La menghentikan kegiatan tangannya di atas perut Sea. Zain kembali teringat perkataan Lionel beberapa waktu lalu tentang kehadirannya yang tidak diinginkan. Entahlah, mengapa Zain tiba-tiba mengingatnya. Kehadiran seorang anak pasti disambut bahagia oleh para orang tua mereka, tapi tidak denganku. Kehadiranku, bahkan dianggap sebuah bencana. Entahlah, di mana keberadaan Mama. Mungkin saja, dia membenciku sehingga tak ingin datang untuk sekedar melihatku.
batin Zain dengan air mata yang mengalir membasahi pelipisnya. Perlahan, Zain memejamkan matanya. Ia berniat akan tidur dan menyelam ke alam mimpinya. Namun, entah mengapa ia jadi teringat kejadian masa kecilnya, di mana ia sedang membantu sang nenek untuk mengambil jarang bekas milik tetangga mereka yang nantinya akan mereka jual. Nenek Dian tak dapat bekerja, ia hanya mengumpulkan barang bekas dan menjualnya sebagai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tak hanya itu, Nenek Dian juga berjualan kue agar bisa menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang hidup serba kekurangan. "Ayo, masukkan ke karung," pinta Nenek Dian saat Zain kecil mengambil sebuah besi rusak dari tempat tumpukan barang bekas. Zain menuruti permintaan Nenek Dian, tetapi tatapan matanya tak sengaja jatuh pada seorang anak yang sedang digendong oleh ayahnya. Anak dan ayah itu tampak tersenyum kebar, keduanya berjalan melewati Zain. Seorang wanita datang menghampiri ayah dan anak itu, dengan senyuman lebar anak itu berpindah ke gendongan sang ibu. Ketiganya tampak tersenyum ceria, membuat Zain merasa iri dibuatnya. "Nek, Zain kok gak punya ibu bapak?" tanya Zain dengan kata berkaca-kaca. Nenek Dian menghentikan kegiatannya, ia beralih menatap cucunya dengan sorot matanya yang sendu. "Nak, jangan diingat terus. Nenek kan sudah bilang, orang tua Zain sudah tidak ada. Emangnya Zain gak bahagia sama nenek?" Zain menggeleng, ia mengusap wajahnya dan tersenyum pada neneknya itu. "Enggak, Zain bahagia kok sama nenek. Ayo Nek, kita jual barangnya. Setelah ini, Zain mau makan ayam." Melihat respon cucunya, Nenek Dian tersenyum lembut. Lah mengusap kepala Zain dengan sayang, "Ayo, kita beli ayam ya." Sea terusik dalam tidurnya, ia mendengar suara isak tangis dari suaminya. Wanita cantik itu terbangun, ia menatap suaminya yang sedang meringkuk dalam tidurnya seraya menangis lirih. Karena panik, Sea langsung beranjak duduk dan membangunkan pria itu. "Zain, Zain," panggil Sea seraya mengguncang tubuh suaminya. Zain tersadar, ia segera beranjak duduk dengan wajah sembabnya. Sea menatap nanar ke arah suaminya yang sedang mengusap wajahnya. "Kamu kenapa tanya Sea seraya membantu Zain menghapus air matanya. "Aku ingat Nenek Hicks. Aku rindu Nenek Hicks. Tuan Lionel tak menginginkanku lahir, bahkan ibuku juga pergi entah kemana. Hanya nenek yang ada untukku Hicks. Aku rindu Nenek Hicks." Sea langsung memeluk Zain, ia berusaha menenangkan pria yang masih menangis mengungkapkan segala perasaan yang terpendam. Isak tangis Zain memenuhi isi kamar, Sea tak bisa berkata apapun selain mengelus punggung suaminya itu dengan lembut. "Besok kita jenguk nenek ya, sudah. Jangan nangis